kami akan melakukan presentasi penelitian dengan skema penelitian dosen muda, yaitu dengan judul permodalan fingerprint RSSI untuk memetakan lingkungan indoor terhadap penyusup. Penelitian ini dilakukan oleh ketua yaitu Beni Nugraha dan Galang Persada Hakim sebagai anggota. Penelitian ini didukung oleh program studi teknik elektro Universitas Mercu Buana pada tahun 2024. Latar belakang kami melakukan penelitian ini adalah yaitu intruder pada jaringan sensor nirkabel dapat mencuri dan mengubah jaringan. Jaringan sensor nirkabel yang dibangun dapat dihancurkan ataupun kerahasiaan data-data tersebut akan dapat dicuri dengan mudah oleh adanya penyusup. Oleh karena itu adalah sangat penting untuk kita dapat menemukan penyusup pada di jaringan sensor nirkabel. Oleh karena itu, pada penelitian ini, kami memiliki beberapa metode penelitian, yaitu seperti studi literatur. Kemudian, setelah studi literatur, kami lakukan pengukuran dan pengembangan alat untuk pengukuran. Kemudian kami lakukan pengukuran di jaringan di dalam ruangan indoor. Kemudian setelah itu kami lakukan validasi. Pada studi pustaka, kami telah menemukan bahwa beberapa peneliti seperti Zhou itu menggunakan metode traffic calculation based radio map, yaitu dari RSSI. Kemudian Tarek Al-Midyat yaitu menggunakan machine learning model yang berdasarkan nilai RSSI. Dan Mahdid Safar juga menggunakan deep learning untuk menyediakan permodelan dari RSSI fingerprint. Oleh karena itu, dapat kami tarik kesimpulan bahwa parameter nilai RSSI adalah dapat digunakan untuk fingerprint untuk menemukan penyusup pada jaringan sensor nirkabel. Kemudian kita lakukan pengukuran dengan menggunakan 3 buah mikrokontroller ISP32. Satu buah mikrokontroller bertindak sebagai access point, satu mikrokontroller bertindak sebagai client, dan satu mikrokontroller bertindak sebagai intruder. Access point dengan client dipisahkan oleh jarak 3 meter, dan kemudian intruder berada di tengah-tengah. Mikrokontroller ISP32 ini memiliki Wi-Fi sehingga dapat mensimulasikan adanya jaringan sensor kabel dan juga adanya penyerang dari luar jaringan sensor kabel. Kemudian kita lakukan pengukuran pada lokasi indoor, yaitu pada lab kami, di mana pengukuran tersebut berada di atas tanah dengan ketinggian antena tidak lebih dari 25 cm. Setiap data yang dikirim oleh pemancar maupun intruder akan diterima oleh access point yang kemudian data tersebut kita simpan ke dalam laptop kami. Dari hasil pengukuran ini, kami mendapatkan nilai bahwa nilai RSSI akan berubah ketika ada penyusup maupun ketika tidak ada penyusup. Sebagai contoh, ketika ada penyusup, maka nilai RSSI akan menjadi minus 58,79 dBm. Sedangkan tanpa adanya penyusup, nilai RSSI hanya mencapai minus 59,2 dBm. Kemudian, hasil dari pengukuran ini, kita lakukan permodelan dengan bantuan Free Space Path Loss Propagation Model, atau yang kita kenal dengan FSPL. Apabila adanya intruder, maka permodelan FSPL menjadi 20 log D ditambah 20 log F ditambah dengan 57,64 konstantanya. Sedangkan apabila tanpa intruder, model FSPL menjadi 20 log D dan ditambah 20 log F ditambah 58,06. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan propagasi sebelum dan sesudah adanya intruder pada suatu daerah indoor. Kemudian analisa kami lanjutkan dengan melakukan metode standar deviasi. Dari hasil standar deviasi, yaitu ternyata ada perubahan, yaitu ketika tanpa ada intruder nilai standar deviasi adalah 1,17. Dan ketika ada intruder, maka nilainya berubah menjadi 0,75. Sehingga dapat kita tarik kesimpulan bahwa transmisi signal ketika adanya intruder maupun tidak ada intruder akan mengakibatkan perubahan gelombang elektromagnetik
yang berada di dalam suatu jaringan indoor. Perubahan yang dapat kita lihat yaitu ada di dalam sebuah konstanta FSPL, yaitu dari 32,45 dB menjadi 56,6 dB ketika tidak ada intruder, dan menjadi 57,64 dB ketika adanya intruder. Dan juga nilai standar deviasi juga akan berubah, yaitu 1,117 ketika tidak ada intruder dan 0,75 ketika ada intruder. Penelitian ini erat kaitannya dengan mata kuliah jaringan sensor nirkabel dan IoT, dan juga perancangan berbasis mikroprosesor yang ada di mata kuliah Program Studi Teknik Elektro Universitas Mercu Buana. Sekian dan terima kasih atas presentasi penelitian kami.